ketemu lagi untuk pertama nih sama aku ya. Udah lama juga kita eh, nggak ketemu. Kita mau bikin pengalaman-pengalaman saya ya sebagai music director, terus sebagai nggarap beberapa album, sama ada beberapa artis, grup seperti Spirit Band, terus ada Rag Band juga, ada album Nia Zulkarnain, ada album saya dengan Mer. Jadi kebetulan eh, saya punya satu kebiasaan gitu ya. Kalau ada lagu belum jadi itu teman-teman kadang-kadang kita kasih bridging yang eh, biar jadi enak gitu nantinya. Dan kebetulan waktu itu saya didukung oleh senior-senior saya seperti Bang Odi Agam, Dian Pramana Putra almarhum, Dedi Dukun, Randi Anwar, Tito Sumarsono. Saya masuk ke dalam satu industri di tahun 80-an ketika saya pulang dari Boston ya. Dan disupport oleh Pak Ian Juhana dulu dari tim rekod. Ian Juhana kemudian juga memegang artis-artis besar sekarang seperti Yofi Nuno, terus juga si siapa, Glenn Fredly almarhum, hebat-hebat lah dari Pak Ian itu gitu. Tapi ada satu yang menarik ya, maksudnya jujur kita udah berurusan dengan produser yang zaman baheula nih dulu, banyak pelajaran-pelajaran yang seperti Pance Ponda, terus juga dengan Kang Deddy Dores gitu ya. Itu banyak kita pelajarin loh, ternyata hanya dia bikin 3 chord aja bisa berkembang menjadi lagu yang lain. Terus terang itu buat saya satu keberuntungan gitu. Kebetulan dulu saya juga ikut organisasi Papri di KCI, saya juga pernah kerja. Jadi saya ketemu dengan orang-orang hebat seperti Charles Hutagalung, Pance Ponda, terus pokoknya nama-nama yang mungkin angkatan bapak-bapak kalian semua kali ya tuh. Tapi itu saya beruntung banget gitu. Maksudnya saya suka denger nama besar mereka dari saya kecil gitu sampai saya dulu di Amerika dan bisa pulang gitu. Ternyata memang mereka tuh dahsyat sekali. Ukuran dahsyatnya itu gini loh. Seorang misalnya almarhum Dedi Dores, dia mecahkan rekor 2 juta kopi of kaset Indonesia pada waktu itu. Terus banyak ada yang lain-lain juga seangkatan mereka. Jadi value dari marketing itunya luar biasa. Dari sebuah tangannya yang suka aransemen, dikasih reharmonisasi chord tuh bisa menghasilkan jutaan kopi of kaset gitu loh zaman dulu. Suatu prestasi yang luar biasa dari senior-senior saya. Sehingga itu saya juga terbawa. Pada waktu itu sebetulnya ada episode yang nanti saya mulai ke grup dulu deh ya. Ada nanti episode yang saya mau cerita behind the scene-nya album solo saya gitu ya. Tapi band itu di zaman itu teman-teman hanya sebagai, bukan hanya, maksudnya mereka pemain yang jago. Kayak sekarang kita tahu dulur saya Ki Gede Dewa Bujana sebagai pemain gitar yang luar biasa sekarang. Terus ada Didi SSS, ada yang lain-lain juga, ada Tito Sumarsono juga pernah gitu. Nah kebetulan karena saya waktu itu dipercaya oleh Pak Ian itu dipercaya memimpin grup ini, berarti saya yang bertanggung jawab untuk mengoperasi. Jadi lagu-lagu mentah ini yang diciptakan teman-teman anggota saya, Spirit termasuk diri saya bertanggung jawab untuk mengoperasi lagu-lagu ini. Jadi bukan sekedar keluar aja. Jadi saya harus bisa memikirkan detail zaman ini 20 tahun yang lalu ya, maksudnya bagaimana saya mengisi harmonisasinya, bagaimana saya mengisi background string, background vokal, wah banyak lah. Padahal saya sendiri juga pengalaman waktu di Amerika nggak terlalu banyak juga ya, karena saya session player juga ya, sebagai pemain biasa lah, kita ngikutin konduktor ngomong apa gitu. Seperti contoh, saya akan mulai dengan lagu Bayang-Bayang Semu ya. Mungkin semua teman-teman, sahabat-sahabat semua tahu lagu itu ya. Nah lagu itu diciptakan oleh Didi SSS dan liriknya oleh Mas Bajang. Tapi
terjadi sebuah terjadi sebuah operasi. Jadi saya dokternya nih ceritanya. Saya merasa sebagai MD saya kurang pas di referennya. Nggak enak di telinga saya gitu. Ini bukan spirit, ini bukan MD-nya saya gitu. Pada waktu itu saya berubah-ubah. Untungnya Mas Didi dan Mas Bajang oke banget gitu. Aduh, saya bersyukur alhamdulillah banget ya. Nah, waktu itu kalau nggak salah lagunya gini. Kan lagunya begini. Da 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 da. Akhirnya saya bilang notnya nggak enak tuh. Akhirnya saya kasih chord begini nih kalau nggak salah nih. Di antara kata tinggi sekali. Terungkap bedana. Nah, saya kasih chord suspended F suspended bass media. Hancurkan diri ke muara bayangan semu. Itu the whole bridge itu asli itu saya yang bikin. Saya juga mohon maaf ke Mas Didi sama Mas Bajang, terpaksa saya harus masukin posisi putaran bridge seperti itu. Tadinya nggak begitu, biasa aja datar terus kalau nggak salah cinta dia begitu betul. Saya bilang nggak begitu Mas Didi, kita harus masukin bagian hook ref karena dia menjual di antara terungkap pesona lagu. Saya bilang begitu. Ajukan diri ke muara bayangan semu. Nah, di bagian musik tengah karena saya terpengaruh oleh bridging daripada harmoni akromatiknya Stevie Wonder dan Steve Lukather. Jadi saya bikin begini musik. Lihat sini. Saya suka sekali tuh kromatik itu. Nah, teman-teman kira saya nyontek dari Stevie Wonder. Bukan, itu saya tahu Stevie Wonder. Seperti kalau Toto ada lagu I Want You Hold Back tuh musiknya kan begini. Nah, dia juga sama kromatik. Nah, kebetulan saya hobi sekali memainkan akord-akord kromatik seperti itu. Sehingga pada waktu bersyukur alhamdulillahnya Mas Didi dan Mas Bajang merasa comfort, merasa nyaman gitu. Jadi sehingga kebetulan akhirnya lagu Bayang-Bayang Semu ya seharusnya ditulis kita bertiga, tapi karena itu grup ya nggak apa-apa juga. Kebetulan MD-nya saya ya the whole seterusnya lagu itu ya seperti itu, runtunan AABA-nya seperti itu. Jadi kalau buat saya sebuah kenikmatan yang tiada taranya apabila saya bisa membantu teman bikin lagu, saya percantik lagu itu dengan chord, perputaran chord yang indah, musik yang tengah yang bagus gitu kan. Wah, itu saya senang banget tuh. Saya udah dari dulu senang begitu. Bahkan kadang-kadang saya nggak terlalu memperhatikan karya saya sendiri. Buat saya lebih tertantang saya kalau dokter saya ngoperasi lagu orang gitu. Wah, nikmat banget. Apalagi saya senang sekali kalau lagu udah posisi di F.
Tapi sebenarnya ini bisa kita potong-potong, akordnya nggak usah terlalu tebal juga bisa, tergantung nanti tema kemauan produser, biasanya kemauan songwriternya. Nah, kalau tadi saya lebar ya, spread voicing lebar, tapi bisa saya kecilin, maksudnya karena posisi piano itu berbeda dengan instrumen yang lain. Piano itu seperti tatakan, dia adalah membawahi instrumen gitar, bass, dan penyanyi. Dia akan bekerja sama dengan rhythm sectionnya bass sama drum. Nah, jadi kalau fondasi musik dasarnya itu udah seru itu ya, chord-chordnya udah asik, kedengarannya lebar, luar biasa indahnya aransemen itu, apalagi udah masuk 24 track, udah masuk recording, penyanyi masuk, terisi gitar masuk, wah keren banget deh, itu kenikmatannya luar biasa gitu. Oke, sementara itu dulu dari aku ya tipsnya. Nanti menyusul pengalaman-pengalamanku di dalam mengoperasi lagu yang mentah biasa menjadi yang oke gitu. Di samping nanti kita ada ilmu-ilmu piano lagi yang memang mungkin teman-teman sahabat-sahabat semua memerlukan style yang dari saya. Sampai ketemu ya, dah.